Akankah sejarah terulang? Pola 1998 versus 2025. Guys, sadar nggak? Apa yang terjadi sekarang persis kayak 1998. IHSG turun, rupiah tertekan, demo makin panas, media mulai menggiring opini. Tapi ini kebetulan? Atau ada yang mengulang skema lama? Flashback ke 1998, kenapa Indonesia dihancurkan? Singkatnya begini, Soeharto mau Indonesia mandiri secara ekonomi, mau menjaga kontrol sektor energi, termasuk migas dan swasembada pangan, untuk mengurangi impor minyak dan pangan. Tentu ini menjadi ancaman bagi kartel migas seperti OPEC, Amerika, dan sekutu, serta ancaman bagi kartel negara-negara pengekspor pangan. Lalu kemudian rencana ini ada hambatan, diikuti dengan ekonomi anjlok, rupiah dihancurkan, hingga akhirnya demo besar-besaran pecah. Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dimanfaatkan mafia asing untuk menurunkan Soeharto. Setelah itu, apa yang terjadi? Kepentingan mafia asing banyak masuk ke Indonesia dan korupsi semakin merajalela. Tapi siapa dalangnya? Jawabannya, spekulan global dan kekuatan asing, mafia internasional. IMF dan Bank Dunia menekan Indonesia dengan utang dan syarat berat, serta memaksa menerima bailout. George Soros menyerang mata uang Asia, termasuk rupiah, bikin nilai tukar hancur. Media internasional menggiring opini bahwa Soeharto nggak mampu mengatasi krisis ekonomi dan harus turun. Dugaan CIA dan Amerika mendukung kelompok pro-demokrasi, LSM, dan media yang menentang Soeharto. Sekarang lihat 2025. Mirip nggak? Prabowo dorong kemandirian ekonomi, swasembada pangan, energi, dan antara. Indonesia berpotensi keluar dari dominasi kartel OPEC dan lebih dekat ke Rusia dan Cina. Kartel minyak dan korporasi asing mulai terancam. Mafia pangan, mafia ekonomi, mafia hukum, dan mafia-mafia lain juga merasa dirugikan kepentingannya. Dan tiba-tiba, IHSG mulai turun, investor asing mulai cabut modal. Nilai tukar rupiah mulai tertekan, terjadi demo besar, media makin menggiring opini negatif. Pertanyaannya, apakah intelijen asing juga terlibat lagi? Guys, jangan melihat fenomena dari sisi luarnya saja, lalu membuat kesimpulan. Banyak aktor-aktor dan agenda di balik layar yang lebih besar mengancam negara kita. Lihat polanya, setiap kali bangsa kita ingin mandiri, pihak asing yang terganggu kepentingannya selalu mengganggu stabilitas politik dan ekonomi kita. Bukan hanya di Indonesia, ini juga terjadi di Irak, Libya, Mesir, Suriah, dan Venezuela. Jadi, guys, apakah kita akan jatuh ke lubang yang sama? Masyarakat harus cerdas, jangan mudah termakan propaganda. Ekonomi harus diperkuat. Jangan sampai mata uang kita dimainkan asing lagi. Kita harus mendukung kebijakan yang membuat Indonesia mandiri, bukan dikendalikan asing. Jika masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia bersatu, mafia akan tumbang, pihak asing gak berkutik. Kalau kalian setuju Indonesia harus kuat dan mandiri, ketik Indonesia Mandiri di kolom komentar. Jangan lupa tag ke banyak akun dan share video ini biar makin banyak yang sadar.